Frase menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing dapat dipahami sebagai kebutuhan mempertahankan iman dalam situasi yang sulit tidak kita pahami, tidak kita kenal. Saat menyanyikan nyanyian ini harus dengan keheningan dan penghormatan dan keyakinan dengan sikap serta kata-kata yang religius. Perlu campur tangan atau intervensi Allah. Sebab hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh memiliki pertobatan yang sejati. Hal ini harus diawali tentunya dengan kesadaran, kemudian pengakuan dosa kepada Allah, serta memohon pengampunan daripadanya. Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami percaya bahwa saudara-saudara sekalian akan sangat diberkati apabila saudara-saudara telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini. Karena sekali lagi, program ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk belajar dan membaca pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita telah sampai di pelajaran yang kelima dengan tema menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Saya Pendeta Felix Gosal ditemani dengan Pendeta Jerry Mangirongkonda dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah begitu baik membimbing dan menuntun kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami akan belajar bersama pelajaran Sekolah Sabat ini, berikan kami panduan dari surga lewat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Tetapi bukan saja memahami, kami dapat mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami mengingatkan kembali bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Bagian yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah di sepanjang pelajaran pekan ini, dan kemudian bagian yang kedua kita akan melihat makna dari ayat inti. Kemudian bagian yang ketiga kita akan melihat pokok-pokok diskusi dari pelajaran kita hari per hari, dan bagian yang terakhir atau bagian yang keempat kita akan tiba pada aplikasi apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita modern saat ini. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah pelajaran yang kelima ini. Bagian pertama kita melihat Mazmur pasal 31 ayat 1 dan juga ayat 8, di mana ayat ini mengungkapkan ide utama untuk percaya kepada Tuhan dan juga berbuat baik. Ayat ini juga memberikan kita pelajaran untuk jangan cemas karena orang-orang yang jahat. Ayat ini menekankan pentingnya kesabaran dan menahan amarah, serta untuk menjauhkan diri dari kemarahan. Ayat ini juga mendorong untuk mempercayai keadilan Tuhan dan menunggu dengan sabar karena Dia akan bertindak. Kemudian di dalam Mazmur pasal 49 ayat 6-8, kita melihat bahwa pemazmur menyoroti sia-sianya mempercayai kemakmuran dan juga ketidakmampuan kekayaan untuk menebus seseorang. Ayat ini menekankan bahwa tidak ada yang dapat menebus hidup orang lain atau memberikan tebusan bagi mereka kepada Allah. Kekayaan seseorang tidak cukup untuk menyelamatkan dia dari kematian. Kemudian selanjutnya Mazmur pasal 94 ayat 3-7, kita melihat bahwa ide utama dalam ayat-ayat ini sementara mengangkat bagaimana para penulis Mazmur mereka melihat orang jahat yang menindas umat Allah, menyakiti orang yang membutuhkan. Ayat ini mengungkapkan rasa frustrasi, rasa kesedihan yang disebabkan oleh penindasan orang yang jahat. Mereka mempertanyakan ketidaktahuan Tuhan atas situasi tersebut, tetapi mereka juga percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan peduli kepada mereka. Kemudian di dalam Mazmur pasal 125 ayat 3, ayat ini menyatakan bahwa tongkat orang jahat tidak akan tetap berkuasa atas tanah yang diberikan kepada orang benar.
sehingga orang benar itu sendiri tidak akan berbalik menjadi jahat. Baiklah saudaraku, kita tiba pada judul kita pekan ini, yaitu menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Apa sebenarnya pengertian dari judul ini? Baik, mari kita lihat. Yang pertama, apakah judul ini adalah gambaran yang nyata atau hanyalah kiasan? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebenarnya judul ini diambil dari Alkitab itu sendiri atau dari kitab Mazmur itu sendiri. Oleh karena itu judul ini dapat dimengerti sebagai gambaran yang real, tetapi juga gambaran yang kiasan. Mari kita lihat apa penjelasannya. Yang pertama, kata-kata ini adalah gambaran yang nyata karena beberapa mazmur merujuk pada situasi di mana bangsa Israel ini berada di tanah Babel atau pembuangan. Dan ini mengacu pada tempat yang jauh dari kehadiran Tuhan, tempat yang jauh dari bait suci, tempat yang jauh dari tanah air mereka. Banyak mazmur yang mereka tuliskan saat mereka berada di pembuangan, dan itu dimuat di dalam kitab Mazmur ini, sehingga disebut menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing. Tetapi bagian yang kedua, kita dapat memahami bahwa hal ini juga adalah gambaran kiasan bagaimana manusia yang tinggal di dunia yang berdosa ini, di mana umat Tuhan mereka merasakan penderitaan. Dapatkah umat Tuhan menyanyi lagu Tuhan di saat mereka merasakan penderitaan melanda kehidupan mereka? Sehingga menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing di sini adalah sebuah keyakinan terhadap Allah. Sekalipun Tuhan mengizinkan kesengsaraan, sakit, penyakit, pergumulan, bahkan kesulitan-kesulitan lainnya yang datang dalam kehidupan mereka, mereka memiliki iman kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa nyanyian Tuhan yang dimaksudkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dan siapa yang menyanyikan ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, frase menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk mempertahankan iman dan juga harapan atas kehadiran Tuhan dan janji-janjinya dalam situasi yang sulit, bahkan situasi yang tidak kita pahami, tidak kita kenal. Nah, frase ini merujuk pada doa-doa yang dipanjatkan, pergumulan yang tak putus-putusnya yang selalu diucapkan oleh umat Tuhan. Dan ini adalah iman yang teguh, yang tetap berpihak kepada Tuhan sekalipun berada di tengah-tengah pergumulan. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksudkan di negeri asing? Di mana negeri ini dan bagaimana gambaran dari negeri ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam konteks mazmur-mazmur yang kita pelajari di dalam pekan ini, kalimat atau kata negeri asing ini sebenarnya merujuk pada situasi umat Tuhan yang melihat penderitaan akibat dosa. Mereka melihat orang yang tak bersalah menderita. Mereka melihat orang fasik yang hidup dalam kemakmuran, kemudian menindas orang-orang yang lain. Mereka melihat penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan, bahkan kematian. Nah, oleh karena itu, dikatakan negeri yang asing di sini adalah negeri di mana mereka melihat apa yang mereka harapkan, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka yakini dalam kebenaran itu, tidak mereka lihat dalam kehidupan yang nyata ini. Sehingga ada lagu yang mengatakan bahwa this world is not my home. Ini adalah gambaran di mana umat Tuhan yang belajar tentang kebenaran itu, tetapi ketika mereka melihat keadaan sekelilingnya, mereka merasa asing di tempat itu. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah sahabat yang terdapat dalam Mazmur 137 ayatnya yang keempat. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Pertanyaannya adalah, apa maksud perikop Mazmur 137? Lalu siapa penulisnya dan kapan ini ditulis? Saudara-saudara, Mazmur 137 adalah salah satu dari 150 mazmur dalam kitab Mazmur di Alkitab. Mazmur ini terkenal karena memuat pengakuan kesedihan dan kerinduan umat Israel yang diasingkan di Babel.
Mazmur ini seringkali disebut sebagai Mazmur pengasingan atau Mazmur di tepi sungai Babel. Penulis Mazmur ini tidak secara eksplisit disebut di dalam teks, namun beberapa teori diajukan mengenai siapa yang mungkin menulisnya. Ada beberapa argumen yang dapat digunakan. Penulis Mazmur 137 seringkali diatribusikan kepada Raja Daud yang dikenal sebagai penulis banyak mazmur dalam kitab Mazmur. Namun, ada juga kemungkinan bahwa Mazmur ini ditulis oleh seorang penulis anonim yang mewakili pengalaman umat Israel secara keseluruhan. Kemudian, waktu penulisan Mazmur 137 kemungkinan besar ditulis selama periode penawanan atau pembuangan umat Israel di Babel yang terjadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ini terjadi setelah penaklukan Babel terhadap Yerusalem dan penghancuran Bait Allah pertama oleh Raja Nebukadnezar II pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian pertanyaan, apa pengertian Mazmur 137 ayat 4? Dalam hal ini adalah ayat tema pelajaran sekolah Sabat. Nah, saudara-saudara, di awal ayat itu ada kata bagaimanakah. Ini adalah bentuk pertanyaan, apa ini maksudnya? Nah, saudara-saudara, Matthew Henry memberi komentar terhadap teks ini. Ungkapan bagaimanakah adalah jawaban atau reaksi para tawanan bangsa Israel terhadap serdadu-serdadu Babel yang meminta mereka untuk menyanyikan nyanyian kudus di hadapan mereka, dan tindakan ini sangat bertentangan dengan keyakinan mereka. Mengapa? Karena nyanyian ini hanya dinyanyikan di hadapan Tuhan saat upacara kebaktian kudus bagi Tuhan. Kemudian, nyanyian ini juga tidak boleh dinyanyikan sebagai hiburan bagi orang banyak di muka umum. Dan saat menyanyikan nyanyian ini harus dengan keheningan dan penghormatan dan keyakinan dan dengan sikap serta kata-kata yang religius. Nah, nyanyian ini tidak boleh dinyanyikan di hadapan orang-orang kafir. Nah, jadi kata bagaimanakah di awal teks atau ayat tema kita adalah sebuah pernyataan sikap kesetiaan Israel untuk tidak menyanyikan nyanyian kebaktian bagi Tuhan di hadapan para serdadu Babel yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tentang hari-hari jahat. Nah, dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa yang dimaksud dengan hari-hari jahat? Apakah ini menunjukkan kejahatan iblis atau kejahatan Babel, atau justru kejahatan kita yang selalu berbuat dosa kepada Tuhan? Kita perlu ingat bahwa hari-hari yang jahat selalu berhubungan dengan saat-saat di mana kejahatan merajalela, umat Allah berada dalam keadaan tertindas, menderita, meminta pertolongan, namun Allah seolah-olah menjauh tanpa memberi secercah harapan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1034 mengomentari tentang hari-hari yang jahat dengan mengatakan bahwa itu berkaitan dengan bagaimana kehidupan terus-menerus dihadapkan pada segala jenis kejahatan. Bukan hanya kejahatan moral yang ada, tetapi juga penyakit, penganiayaan, dan juga penderitaan mental. Dan menurut The Word Biblical Commentary volume 42 halaman 342, hari-hari yang jahat ini biasanya berhubungan dengan keadaan umat Tuhan di akhir zaman yang tertindas oleh setan dan agen-agennya. Nah, inilah yang digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 74 dan 79. Namun konteks dekatnya adalah penderitaan umat pilihan Allah Israel pada waktu Yerusalem dikepung, dan lebih khusus lagi pada waktu bait suci dihancurkan oleh Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 806 mengatakan bahwa Mazmur 74 kemungkinan digubah setelah penaklukan Yerusalem oleh Nebukadnezar.
Mazmur ini dengan jelas menggambarkan kesengsaraan orang-orang Yahudi dengan penekanan khusus pada penghancuran bait suci. Nah, Mazmur ini sejalan dengan Mazmur 79 yang menekankan pada pembantaian penduduk Yerusalem, serta menggunakan bahasa yang serupa dengan kitab ratapan. Jadi inilah konteks hari-hari yang jahat berdasarkan pelajaran hari Minggu. Nah, dalam konteks ini, pemazmur menggambarkan penderitaan yang hebat yang dialami oleh orang Yahudi sambil memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan yang sepertinya tidak terlihat. Itulah sebabnya dia ungkapkan dalam Mazmur 74 ayat 1, "Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu?" Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan Allah. Mazmur 79 ayat 9 menjelaskan tentang pemazmur mengakui dosa bangsanya dan menyadari bahwa penderitaan mereka adalah konsekuensi dari dosa-dosa mereka sendiri. Dosa dan kejahatan kita bukan hanya membawa keburukan dan penderitaan kepada diri kita sendiri, tetapi membawa celah dan keburukan bagi Allah yang namanya kita akui. Nah, sekarang bagaimana cara untuk kita keluar dari hari yang jahat atau perbuatan jahat? Yang pertama, karena penderitaan dan keadaan tertindas pada hari-hari yang jahat dalam konteks ini adalah akibat dari pelanggaran dan kejahatan bangsa Yahudi, maka cara yang pertama adalah mereka perlu untuk mengalami pertobatan. Artinya berbalik dari kejahatan dan dosa mereka. Nah, hal ini tentunya tidaklah mudah. Perlu campur tangan atau intervensi Allah. Sebab hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh memiliki pertobatan yang sejati yang kemudian dinyatakan melalui perubahan hidup. Namun hal ini harus diawali tentunya dengan kesadaran, kemudian pengakuan dosa kepada Allah, serta memohon pengampunan daripadanya. Pemazmur mengakui dosa dan memohon pengampunan dalam Mazmur 79 ayat yang ke-9. Kemudian Yesaya 55 katakan, ayat yang ke-7, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Hasilnya apa? Hasilnya di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-13, "Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap." Itu yang pertama, pertobatan. Yang kedua, sama seperti yang dipercayai oleh pemazmur, jalan satu-satunya keluar dari hari yang jahat adalah datang kepada Allah, berharap kepadanya dan bersandar hanya pada janji-janjinya. Mazmur 77 ayat 3 bagian A, "Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan." Ayat yang kedua, "Berseru dengan nyaring supaya ia mendengarkan aku." Dan yang terakhir adalah untuk keluar dari hari yang jahat yang mungkin membuat jiwa kita tidak tenang adalah tinggal di dalam Tuhan, mendekat kepadanya. Apapun kesusahan dan penderitaan atau hari-hari jahat yang kita alami, ingatlah bahwa kita perlu damai dan ketenangan yang hanya berasal daripada Tuhan. Mazmur 62 mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Dan ini sama seperti yang dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 tentang damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita sekalian. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita tiba pada pokok diskusi selanjutnya, yaitu di pintu kematian. Nah, kalau kita melihat pelajaran hari Senin, kita akan temui frase ini di pintu kematian. Oleh karena itu mungkin kita bertanya, apa pengertian dari frase ini di pintu kematian dan siapa yang digambarkan di pintu kematian? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kematian di sini adalah gambaran kesengsaraan yang dialami oleh pemazmur itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa melihat mazmur-mazmur ini mengarah kepada Raja Daud itu sendiri, dan juga ada beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Nah, kesengsaraan oleh penyakit dan juga penderitaan yang dialami oleh pemazmur ini membuat pemazmur ini merasa bahwa dia berada di pintu kematian. Sehingga mazmur-mazmur ini sebenarnya adalah doa-doa untuk meminta keselamatan, untuk dibebaskan dari penyakit dan kematian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur pasal 41, kemudian Mazmur pasal 88 dan 102 ini, mereka ini membahas pintu kematian. Dan Mazmur ini menggambarkan pengalaman orang-orang yang menderita. Mereka merasa terasing daripada Tuhan. Contohnya di dalam Mazmur pasal 41 ayat 1 dan 4, kemudian pasal 88 ayat 3 sampai 12, dan juga pasal 102 ayat 3 sampai 5, bahkan ayat 11, ayat 23 dan ayat 24.
Nah, Mazmur-Mazmur ini sementara menggambarkan kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang merasa terasing daripada Tuhan. Mereka merasa terasing daripada Tuhan karena kesulitan yang mereka alami. Dan mereka merasa terasing dari lingkungan mereka karena keyakinan dan praktek keagamaan mereka. Nah, pintu kematian dalam konteks ini mengacu pada kesulitan, kemudian penderitaan yang mereka alami, dan bagaimana mereka merasa mereka jauh daripada Tuhan dan juga lingkungan mereka. Tetapi meskipun demikian, kalau kita mempelajari lebih dalam lagi Mazmur-Mazmur ini, di tengah-tengah penderitaan, sehingga mereka mengatakan mereka berada di pintu kematian, Mazmur-Mazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia dan dapat memberikan penghiburan dan juga pengharapan bagi orang-orang yang menderita dan merasa terasing. Nah, kalau begitu, bagaimana cara dan oleh siapa Daud, bahkan kita semua, dapat luput dari kematian ini? Nah, saudara-saudara, di dalam penderitaan, pemazmur justru memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang ajaib. Allah itu adalah Allah yang setia kepada umatnya. Di dalam pengalaman penderitaan, para pemazmur ini justru melihat betapa pentingnya manusia itu bergantung kepada Allah. Nah, Kristus sendiri di dalam penderitaannya, dia dapat melihat hal itu di dalam Desire of Ages halamannya yang ke-752. Di sana pena katakan seperti ini. Kristus adalah pangeran para penderita. Tetapi penderitaannya berasal dari kesadaran akan keganasan dosa. Pengetahuan bahwa melalui keakraban dengan kejahatan, manusia telah ditaklukkan oleh kedahsyatannya. Dan di sini mengatakan begini, Kristus melihat betapa dalamnya cengkraman dosa di dalam hati manusia. Betapa sedikit orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya. Dia tahu bahwa tanpa pertolongan dari Allah, manusia akan binasa, dan dia melihat banyak orang binasa dalam jangkauan pertolongan yang berlimpah. Dari kalimat ini mengatakan bahwa Tuhan memberikan pertolongan yang berlimpah kepada umatnya. Tuhan mau supaya mereka selalu bergantung kepadanya. Dan Yesus ketika dia sementara mengalami penderitaan di kayu salib, dia melihat hal ini di hati setiap orang. Bahwa kita sebenarnya dapat melewati semuanya itu. Kita dapat melewati kematian, penderitaan yang datang dalam kehidupan kita hanya dengan bergantung kepada Tuhan. Maka kita pasti dapat terlepas dari semua masalah-masalah hidup kita. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung mengenai di manakah Tuhan. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, saat Daud membutuhkan pertolongan Tuhan, sepertinya Tuhan mengulur-ulur waktu atau lama bertindak untuk menolong Daud. Saudara-saudara, Mazmur 22 ayat 2 katakan begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, apakah memang Tuhan itu jauh dan tidak menolong? Pemazmur tidak diam dalam menghadapi keheningan Tuhan. Para pemazmur dengan tegas percaya pada doa, karena doa diarahkan kepada Tuhan yang hidup dan sedia untuk menolong setiap waktu. Tuhan masih ada di sana. Bahkan ketika dia tampaknya tidak ada, dia masih merupakan Tuhan yang sama yang mendengar mereka di masa lalu, dan mereka yakin dia mendengar mereka juga saat ini. Nah, saudara-saudara, kesempatan keheningan Tuhan menyebabkan para pemazmur untuk memeriksa diri mereka sendiri dan mencari Tuhan. Tetapi dengan pengakuan dan permohonan yang rendah hati, mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan tetap diam selamanya. Mazmur ini menunjukkan bahwa komunikasi dengan Tuhan harus terus berlanjut
terlepas dari situasi dan kehidupan. Kemudian pertanyaan, mengapa dan apa penyebab kita bertanya, di manakah Tuhan? Saudara-saudara, dalam Mazmur 10 ayat 12 sebutkan begini, Tuhan janganlah melupakan orang-orang yang tertindas. Mazmur 42 ayat 5 juga sebutkan, inilah yang hendak kuingat saat jiwaku gundah gulana. Kemudian Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan Mazmur 39 ayat 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepadaku, teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita menemukan jawaban mengapa kita bertanya di manakah Tuhan. Jawabannya, karena kondisi atau keadaan manusia saat tertindas, saat patah hati, saat remuk jiwa, saat gundah gulana, saat air mata adalah ekspresi kesedihan karena masalah kehidupan. Semua itu mendorong kita untuk bertanya di manakah Tuhan. Karena memang kita ini adalah manusia yang lemah. Kita tidak berdaya. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita. Kemudian pertanyaan, bagaimana kita mengatasi keraguan akan kehadiran dan pertolongan Tuhan? Kadang-kala kita meragukan akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Sekarang bagaimana kita mengatasinya? Mazmur 37 ayat 5 katakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Lalu kemudian 1 Petrus 5 ayat 7 dia katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita membahas tentang apa janji Tuhan gagal. Dalam konteks Mazmur 77, khususnya pelajaran hari Rabu, apa janji Tuhan yang telah dirasakan Daud dan janji yang belum dirasakan atau digenapi sesuai dengan pengalaman hidupnya. Mazmur 77, saudaraku, tidak secara eksplisit merinci mana saja janji Allah kepada Daud yang sudah digenapi dan mana yang belum. Namun demikian pengalaman hidup Daud mencerminkan kompleksitas kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan dosa, dan penuh juga dengan kasih karunia daripada Tuhan. Dalam hidupnya ada begitu banyak janji Tuhan yang telah digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan Daud yang dialami dia. Contohnya janji Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13 untuk mendudukan Daud sebagai raja atas Israel. Walaupun membutuhkan proses yang tidak pendek, namun itu telah digenapi. Kemudian janji kemenangan dalam peperangan, itu juga dialami oleh Daud. Janji tentang perlindungan dari musuh dialami oleh Daud. Janji tentang keturunan Daud yang akan menjadi yang diurapi, dan itu digenapi dalam Yesus. Kejayaan dan ketenaran serta janji pengampunan, semuanya sudah dialami oleh Daud. Juga tidak boleh kita lupakan janji Allah dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 dan 13, bahwa keturunannya akan mendirikan rumah bagi Allah. Itu digenapi melalui Salomo, putranya mendirikan bait suci bagi Tuhan. Nah, dalam konteks Mazmur 77, Daud sebenarnya sedang menggambarkan keadaan yang dia alami, di mana walaupun tampak ditinggalkan oleh Tuhan, namun di sana Daud belajar untuk lebih memahami lagi jalan Tuhan dalam memenuhi janji-janjinya dalam kehidupan Daud secara pribadi. Walaupun di bagian awal Mazmur 77 digambarkan bahwa ketika Daud mencari Tuhan, justru jiwanya semakin tertindas karena sepertinya Tuhan tidak menolong, namun di ayat yang ke-11, ketika Daud mengingat sejarah pertolongan Allah kepada umatnya Israel melalui Musa, maka hal itu mengatasi kesedihan hati dan penderitaannya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 811 mengatakan bahwa ayat 11 di dalam Mazmur 77 menandai transisi dari kesedihan dan merasa ditinggalkan kepada harapan dan keyakinan. Di sini Daud lebih mengenal karakter Allah. Nah, dalam Keluaran 34 ayat 5, Allah memperkenalkan diri kepada Musa dengan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Nyonya White mengatakan di dalam manuskrip 4:1896, meskipun Daud menyadari jalan-jalan Tuhan itu misterius, namun ia tahu bahwa jalan-jalan itu penuh dengan belas kasihan dan kebaikan. Dalam hal ini Daud dikuatkan. Dan lebih lanjut lagi dari sumber yang sama dikatakan,
ketika Daud menerima janji-janji dan hak istimewa ini untuk dirinya sendiri, ia memutuskan untuk tidak lagi tergesa-gesa dalam menghakimi, menjadi kecil hati, dan menjatuhkan diri dalam keputusasaan yang tidak berdaya. Nah sekarang apa janji Tuhan bagi kita saat ini, saat kita susah dan menderita? Yang pertama, janji bahwa Bapa kita, Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu perlu kita pegang. Janji yang berikutnya, janji penyertaan sampai akhir zaman di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 mengatakan, ia berjanji di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, janji kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus serta kedamaian jiwa yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Yeremia yang dikenal dengan the weeping prophet atau nabi yang meratap, dalam kesusahannya selalu berharap pada Allah. Dia katakan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ini janji yang perlu kita pegang saat kita mengalami kesusahan dan penderitaan dalam hidup. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan saat kita susah dan senang untuk Tuhan menyatakan janjinya? Yang pertama, selalu mengucap syukur. Mazmur 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan dan menegaskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, selalu mengucap syukur. Yang kedua, tetap mencari Tuhan. Amos 5 ayat 4 firman Tuhan katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan dalam susah maupun senang. Yang ketiga, mengingat dan merenungkan perbuatannya yang ajaib di masa yang lalu di dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa yang lalu, demikianlah kita perlu mengingat-ingat dan merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita di masa yang lalu. Pena Inspirasi mengatakan dalam buku Nasihat Bagi Sidang halaman 302, kita tidak perlu gentar menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan cara pimpinan Tuhan dan ajarannya pada sejarah kita yang lalu. Baik, terima kasih pendeta. Kita lanjut pada sebuah topik dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang jangan orang benar tergoda. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya konteks dari pelajaran ini. Kita bisa lihat itu di dalam pelajaran hari Kamis dari sekolah sahabat kita. Apa yang dimaksudkan dengan jangan orang benar tergoda? Apakah ini berarti bahwa mereka harus jangan iri hati akan kondisi orang fasik dan lain-lain? Atau mungkin mengapa orang benar tergoda untuk iri hati dan ingin seperti orang fasik? Nah, sahabat-sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada, ketika Daud berada pada puncak kerajaannya, bangsa Israel ini yang dahulunya mereka tinggal di bukit, mereka tinggal dan hidup di dalam kehidupan yang sederhana, mereka mulai pindah ke perkotaan. Kenyamanan dan keamanan yang diberikan pada saat itu membuat banyak orang yang menjadi kaya. Orang kaya menjadi semakin kaya, tetapi juga orang miskin menjadi lebih miskin. Dan pada konteks saat itu, apa yang terjadi adalah orang-orang yang fasik tetapi mereka makmur ini secara terbuka membenci Tuhan dan melawan Tuhan. Mereka bukan saja membenci kebenaran, tetapi mereka menindas orang yang miskin, menindas orang lain. Dan hal ini menjadi tantangan bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran pada situasi ini. Kondisi ini mengapa orang benar tergoda untuk iri hati, karena kenyataan saat itu jika mereka melihat orang fasik lebih mendominasi kerajaan dibandingkan dengan orang benar. Oleh karena itu, doa-doa dari para pemazmur ini adalah ajakan-ajakan agar jangan sampai orang benar itu tergoda pada kejahatan ini. Pemazmur sendiri dengan tegas mengatakan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur pasal 37 ayat 8 juga berkata bahwa berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa diberkati dengan kondisi yang sama, bahkan lebih daripada orang fasik? Nah, saudara-saudara, ini memang pertanyaan yang sering muncul di dalam pembahasan kitab Mazmur.
ketika mereka melihat bahwa orang fasik itu hidup di dalam kemakmuran, apakah orang yang setia juga ini tidak bisa hidup di dalam kemakmuran? Apakah kemakmuran ini hanya milik orang fasik? Bagi kita yang setia, apakah kita tidak bisa hidup di dalam kemakmuran? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, buku Mazmur ini memang memberikan perbedaan antara kehidupan orang yang makmur dan juga kehidupan orang benar yang menderita. Namun, kitab ini juga menjelaskan bagaimana orang benar dapat hidup dalam kemakmuran. Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 3, itu adalah gambaran bahwa orang benar akan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah, makmur dalam segala hal yang mereka lakukan. Selain itu, gambaran ini juga terlihat di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12. Mazmur ini menekankan bahwa Tuhan memberkati orang benar dan melindungi mereka dengan kasih-Nya. Oleh karena itu, Mazmur menyatakan bahwa orang benar dapat mengalami berkat Tuhan dan hidup dalam kemakmuran, bukan hanya orang jahat. Pandangan Alkitabiah jelas, sebagaimana tercermin di dalam kitab Mazmur, bahwa orang benar memang dapat hidup di dalam kemakmuran. Mazmur menekankan bahwa Tuhan memberkati orang benar dan mereka tidak akan ditinggalkan. Sementara orang jahat mungkin mereka tampaknya makmur, tetapi nasib akhir mereka berbeda. Mazmur pasal 37 ayat 12 dan 13. Contohnya, di sana menggambarkan bagaimana orang jahat mungkin dapat berkomplot melawan orang benar, tetapi Tuhan mengetahui takdir dan akhir mereka. Oleh karena itu, saudara, kitab Mazmur menyajikan pandangan yang seimbang, mengakui kemakmuran yang orang jahat, tetapi juga menjamin bahwa orang benar dapat hidup dalam kemakmuran melalui berkat Tuhan, dan mereka pada akhirnya akan diselamatkan, tetapi orang fasik akan dihukum. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat menyebutkan juga tentang iman Alkitabiah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan iman Alkitabiah? Iman adalah sarana bagi kita untuk mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Iman Alkitabiah adalah iman yang percaya kepada apa yang tidak dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga, percaya dan mengharapkan segala sesuatu kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Iman Alkitabiah adalah iman yang akan memenangkan orang percaya dari penderitaan dan kepahitan yang menindih kehidupannya. Nah, dalam konteks buku Mazmur, Raja Daud saksikan seperti ini. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu didapat dalam Mazmur 56 ayatnya yang kelima. Kemudian pertanyaan, bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita saat Tuhan menyembunyikan wajah-Nya atau sepertinya Tuhan lambat untuk menolong kita? Saudara-saudara, saat-saat ketika Tuhan menyembunyikan wajah-Nya tidak mengurangi keampuhan doa. Sebaliknya, kesempatan-kesempatan ini menyebabkan para pemazmur atau umat Allah untuk memeriksa diri mereka sendiri, mengingat tindakan penyelamatan Allah di masa lalu, dan mencari Tuhan dengan pengakuan dan permohonan yang rendah hati. Contohnya, Mazmur 77 ayat 10-12 dan Mazmur 89 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Iman menjadi kuat saat berhadapan dengan keraguan dan pengaruh yang berlawanan. Pengalaman yang diperoleh dalam pencobaan ini lebih berharga daripada yang paling mahal. Hal itu ditulis oleh Ellen G. White dalam Testimonies for the Church jilid 3 halaman 555. Jadi, hanya dengan iman, doa, dan koreksi diri saat menderita, Tuhan akan menolong kita. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari dalam diskusi kita, apakah nyanyian Tuhan di negeri asing pada kondisi kita saat ini?
Mari kita mencontoh nyanyian dari Daud yang ditulisnya di dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 8-12. Saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi Daud di dalam nyanyiannya mengingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, bermazmur baginya, bernyanyi baginya, dan bersyukur bagi Tuhan. Nah, di dalam negeri asing ketika kita berada di dunia ini, maka ada beberapa suggestion atau usulan yang boleh saya kedepankan tentang nyanyian Tuhan di negeri asing. Sebab kita tahu kita tinggal di dunia ini hanyalah sebagai seorang musafir yang hanya lewat saja. Yang pertama, lagu atau himnal This world is not my home, I'm just passing through. Dunia ini bukanlah rumahku, saya hanya lewat. Kita perlu memikirkan bahwa dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara. Sementara kita akan berjalan terus menuju surga, tanah Kanaan surgawi yang Dia janjikan. Itulah sebabnya kita perlu bernyanyi. Tuhan, berapa lama lagi kita sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang. Itu boleh menghiburkan jiwa kita ketika kita berada di negeri asing di dunia ini. Dan yang ketiga, kalaupun kita mengalami tantangan, kesusahan, Dia katakan janganlah takut kesusahan. Lagu Sion edisi lengkap 88, juga Adventist Hymnal 99. God will take care of you. Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Yang berikutnya kita boleh menyanyikan Pandanglah pada Yesus. Lagu Adventist Hymnal 290, Turn your eyes upon Jesus. Pandang kepada Yesus. Sebab ketika kita memandang kepada Yesus, di sana ada jaminan kemenangan. Dan yang terakhir, perlu kita hiburkan kehidupan kita. Somewhere beyond the blue. Ada negeri di seberang sana yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka itu akan menjadi penghiburan bagi kita ketika kita berada di negeri asing di dunia ini. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita saat kita berada di negeri asing? Mempertahankan iman di negeri asing tentunya membutuhkan komitmen yang kuat yang datang dari kesadaran dan keinginan diri untuk terus melihat kepada Allah dan bergantung hanya kepadanya. Hananya, Misael dan Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego di negeri asing dan sementara berada di bawah ancaman berkata dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Luar biasa kesadaran mereka untuk tetap melihat kepada Tuhan. Testimonies for the Church jilid 5 halaman 578-579 mengatakan, kumpulkanlah semua kekuatanmu untuk memandang ke atas, bukan ke bawah pada kesulitan-kesulitanmu, maka engkau tidak akan pernah pingsan di tengah jalan. Engkau akan melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Yang harus engkau lakukan adalah memberikan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana dan membiarkan Dia terus menuntunmu. Pandang kepada Yesus ketika berada di negeri asing, pandang kepada Dia, maka dari sanalah kita dapat kekuatan untuk mempertahankan iman kita. Sama seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Melihat kepada Yesus terus, berfokus kepadanya, iman kita akan dapat kita pertahankan oleh pertolongannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa supaya kita boleh menyanyi nyanyian pujian di negeri asing dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan tetap setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar daripada-Mu, dari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus meteraikan apa yang kami pelajari, diskusikan di dalam hati dan pikiran kami. Kuatkan, sanggupkan kami Tuhan dalam segala hal bersyukur, menyanyi pujian bagi-Mu, dan ingatkan kami bahwa kami hanya sementara tinggal di dunia ini. Kami sedang dalam persiapan untuk mewarisi kerajaan sorga. Kiranya Engkau terus menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebab kami berserah mengandalkan Engkau, memohon ampun dosa kami,
Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.